Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Rizkyanti, NIM A10102 prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model pengembangan R&D atau Research and Development. Penelitian Research and Development atau penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk yang nantinya akan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Metode R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh Esta Piagrajan, Dorothy S. Samuel, dan Melin E. Samuel pada tahun 1974, di mana model 4D ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu define atau definisi, yang kedua desain atau perencanaan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan keempat disseminate atau penyebaran. Pada tahap pertama atau define atau definisi, tahap awal dalam metode 4D ini adalah pendefinisian yang terkait cara pengembangan sederhananya. Tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define dan antara lain, yaitu 1. Front-end analysis atau analisis awal. Yang kedua, linear analysis atau analisa peserta didik. Yang ketiga, task analysis atau analisis tugas. Yang keempat, konsep analisis atau analisa konsep. Yang kelima, specifying instructional objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Tahap kedua adalah desain atau perencanaan. Tahap kedua pada model 4D adalah perencanaan. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yaitu 1. Construction Criterion Reference Test atau penyusunan standar tes. Yang kedua, media selection atau pemilihan media. Yang ketiga, format selection atau pemilihan format. Yang keempat, initial design atau rancangan awal. Yang ketiga, memasuki tahap 3, yaitu develop atau pengembangan. Pada tahap ketiga dalam pengembangan perangkat model 4D adalah pengembangan. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Dalam tahap ini terdapat 2 langkah, yaitu 1. Expert appraisal atau penilaian ahli. Yang kedua, developmental testing atau uji coba pengembangan. Tahap yang keempat yaitu tahap disseminate atau penyebarluasan. Tahap terakhir dalam pengembangan model 4D ialah tahap penyebarluasan, tahap yang dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna individu. Masuk metode kedua, yaitu DBR atau Design Based Research. DBR merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Pada metode DBR ini terdapat 4 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Identifikasi dan analisis masalah. Pada tahap ini merupakan tahap awal pada penelitian menggunakan DBR, di mana penelitian sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti, mulai dari masalah apa yang terjadi keresahan dirinya, apa faktor yang menyebabkan masalah tersebut, dan serta hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Yang kedua, perencanaan solusi, di mana solusi akan dirancang dalam berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil dan tujuan penelitian. Yang ketiga, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Siklus yang berulang dalam pengujian yang dilakukan sehingga akan menghasilkan suatu rancangan yang akhir yang terbaik. Yang keempat, refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Refleksi akhir untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain atau rancangan pada penelitian ini. Biasanya, refleksi ini dilakukan dengan menggunakan diskusi dengan para pakar yang ahli pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Masuki model ASUR. Model merupakan pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan untuk terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Model ASUR merupakan nama singkatan dari langkah-langkah desain pembelajaran yang terdiri dari komponen, yaitu 1. Analisis linear karakteristik. Yang kedua, statement format objektif. Yang ketiga, select, method, media, dan materials. Dan keempat, put the list material. Yang kelima, you request learning partisipasi. Yang keenam, evaluate dan revisi. Model terakhir yaitu model PLOM terdiri dari tahapan yaitu preliminary research atau analisis pendahuluan, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan konteks, mengaji literatur, mengembangkan kerangka konsep atau teori penelitian. Yang kedua, prototyping phase atau pembuatan prototip adalah tahap desain interaktif yang terdiri dari literasi, masing-masing menjadi mikrosiklus penelitian dengan evaluasi formatif sebagai kegiatan penelitian yang penting. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi. Yang ketiga, asesmen fase atau fase penelitian merupakan atau semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.